وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, kita kembali bertemu. Saya sendiri sudah lebih dari 2 tahun tidak mampir ke MBM ini, Masjid Baitul Muqtasid, sejak pandemi. Jadi tidak pernah mampir ke sini lagi. Ya mudah-mudahan pandemi segera berakhir, dan sudah berakhir, agar kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan normal, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan berkat rahmat dan rasa kasih sayang Allah kepada kita, sehingga masjid ini bisa tetap berdiri, bisa kokoh berdiri. Padahal dahulu ini adalah sebuah tempat yang barangkali kurang terurus, dan akhirnya dengan izin Allah, dengan kemurahan hati Allah, warga komplek memiliki masjid, alhamdulillah, sehingga beribadah kepada Allah dimudahkan menjadi lebih dekat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah sholat kita dengan lebih baik lagi, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, di bulan yang mulia ini, kita akan sedikit mempelajari, atau saya sedikit hendak memberikan nasihat untuk diri saya sendiri dan juga kepada jamaah masjid yang mulia ini. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan, telah ditetapkan alaikum kepada kalian asyam, yaitu saum, berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Dan kewajiban puasa yang Allah telah bebankan kepada orang-orang terdahulu dan juga kepada kita kaum muslimin adalah, tujuannya adalah la'alakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Takwa adalah sesuatu yang harus dipegang oleh setiap muslim sampai akhir hayat. Bahkan takwa ini adalah menjadi bekal untuk kita kelak di yaumil qiyamah, sebagaimana dikatakan Allah, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa," dan berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim hendaklah meningkatkan diri kita untuk menjadi manusia yang bertakwa. Bahkan bukan hanya kita
kita. Kalau kita barangkali terbatas masa hidup kita, apalagi kita yang sudah berumur, mungkin kalau sekarang kita ini baru menjalani ketakwaan, mungkin tinggal hanya beberapa waktu lagi. Namun hendaklah kita mewariskan, hendaklah kita menitipkan ketakwaan kita ini kepada anak-anak kita. Hendaklah kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa. Oleh sebab itu, ketika seorang muslim sudah menetapkan dirinya, sudah memantapkan dirinya untuk menjadi seorang yang bertakwa, maka dia harus berpikir panjang. Tidak hanya sebatas umurnya, tidak hanya sebatas usianya dia sudah menjadi orang bertakwa, tapi dia mempersiapkan yaitu generasi penerusnya, anak-anaknya, bahkan kalau cucu-cucunya menjadi anak-anak dan keturunan yang bertakwa, sehingga dengan itu dia bisa mengambil faedah dari ketakwaan tersebut. Banyak dari yang memerintahkan kepada kita menjadi orang bertakwa. Misalnya Allah juga telah berfirman di dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Yaitu Allah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Jadi harus serius dalam membentuk diri kita sebagai seorang yang bertakwa. Kita harus menempuhnya, kita harus menjalaninya, bahkan kita harus mencari takwa itu dengan sebenar-benar ketakwaan. Karena banyak orang-orang yang mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya bertakwa, tetapi hanya sekedar ucapan saja. Sedangkan pada kenyataannya, iktikadnya, ucapan-ucapannya, kemudian juga kebiasaan sehari-hari tidak menampakkan sama sekali ketakwaan. Ketakwaan hanya ada pada lisannya saja. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim kita berusaha untuk menggapai memiliki ketakwaan, dan kita hendaklah menjaga ketakwaan itu sampai akhir hayat kita, sampai kematian memisahkan diri kita. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian itu mati, janganlah kalian mengakhiri kehidupan kalian melainkan kalian sebagai seorang muslim yang bertakwa. Maka peliharalah ketakwaan itu. Dan kita tidak hanya sekedar memiliki ketakwaan ini, tetapi kita mewariskan kepada anak-anak kita, kita mewariskan kepada keturunan kita ketakwaan ini. Ya, karena Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan kita agar mendidik anak-anak kita, agar kita mentarbiyah anak-anak kita. Tidak boleh kita mengabaikan, kita menyibukkan diri kita untuk menjadi orang bertakwa, tapi kita membiarkan anak-anak kita lepas dari ketakwaan. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga ahlikum dan juga keluarga kalian naran, dari api neraka. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjaga diri kita, yaitu dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita, dengan amal-amal saleh kita, dari api neraka. Dan bahkan Allah mengatakan lagi, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian. Siapa keluarga kalian? Yaitu adalah istri dan anak-anak kalian. Jadi kita tidak boleh membiarkan istri-istri kita mereka bergaul, ya mereka bebas, ya bermasyarakat, bersosial, tetapi mereka istri-istri kita itu abaikan yaitu norma-norma agama, sehingga mereka hidup bebas. Kemudian mereka melakukan hal-hal yang tercela. Maka masalahnya kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, tidak boleh membiarkan istri kita terlena dengan perbuatannya, tapi kita dalam mencegahnya, kita dalam menjaganya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, karena perbuatan-perbuatan tersebut dapat
yang dapat menyebabkan Allah Jalla wa'ala murka. Ya, dan dengan kemurkaan Allah itu akan menyebabkan anak kita alhamdulillah dimasukkan ke dalam neraka. Maka sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, kita diperintahkan untuk menjaga keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita itu dari api neraka. Kemudian para sahabat menafsirkan atau menjelaskan surat At-Tahrim ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar ini dengan kata-kata allimu ahlikum khairan. Ajarkan keluarga kalian, allimu ahlikum, ajarkan keluarga kalian khairan, kebaikan-kebaikan. Ajarkan kebaikan. Ajarkan mereka itu untuk sholat, ajarkan mereka itu untuk berpuasa, ajarkan mereka itu untuk bersedekah, ajarkan mereka untuk berbakti kepada orang tua, dan begitu seterusnya dari kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nanti akan dijelaskan beberapa contohnya. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, apalagi kita sebagai seorang suami, apalagi kita sebagai seorang ayah, maka dalam menjaga keluarga kita dari api neraka dengan cara yaitu mengajarkan kebaikan-kebaikan, lalu juga mencegah keburukan-keburukan dari keluarga kita. Dan tidak boleh tidak pada saat kita menyuruh mereka melakukan kebaikan-kebaikan, pada saat kita melarang mencegah keluarga kita dari keburukan-keburukan, maka tidak boleh tidak kita juga harus mengetahui apa itu kebaikan-kebaikan dalam Islam. Kita harus tahu apa itu keburukan-keburukan dalam Islam, sehingga dengan itulah kita bisa menyuruh keluarga kita, kita bisa mengharang keluarga kita. Tanpa kita mengetahui kebaikan dan keburukan, mustahil kita bisa menjaga keluarga kita itu dari api neraka. Maka kita juga sebagai orang tua wajib menuntut ilmu, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis, ia kata beliau, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Dan para ulama sepakat, ya, talabul ilmi di sini adalah ilmu dalam masalah ilmu agama, ilmu dalam masalah kehidupan akhirat, bukan ilmu dunia. Begitu juga di dalam sebuah hadis Rasul juga mengatakan, man salaka tariqan yabtaghi fi ilman sahalahu tariqun ila jannah. Barang siapa yang berjalan di suatu jalan dalam rangka mencari ilmu pada jalan itu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Jadi kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala jalan menuju surga, maka adalah kita menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu kita tahu mana yang diharamkan dan mana yang dihalalkan, mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Tanpa kita menuntut ilmu, kita tidak akan tahu hal-hal yang dibolehkan dan mana hal-hal yang dilarang. Sehingga kalau kita tidak tahu mana yang boleh dan mana yang tidak, sehingga kita kerjakan semua yang baik yang boleh ataupun yang tidak, bahkan kalau kita meninggalkan yang harusnya kita kerjakan, maka ini akan menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam neraka yang bila. Maka menuntut ilmu itu adalah suatu solusi agar kita ini bisa terpelihara dari neraka. Ya, dia jangan sepelekan menuntut ilmu. Ya, maka hadirlah kajian-kajian, maka dengarlah Allah juga. Ya, masjid yang mulia ini sering diadakan kajian-kajian. Tinggal bagaimana kita ini menghadiri kajian-kajian tersebut. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itulah kewajiban kita menuntut ilmu. Dan kemudian bukan hanya sekedar kita sebagai orang tua, sebagai suami yang menuntut ilmu, tetapi kita juga punya kewajiban untuk mendidik istri kita dan juga anak-anak kita. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengatakan, kata beliau, kafa bil mar'i isman ayyudhi'a mayyut. Cukup seseorang dikatakan berdosa jika dia mengabaikan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jika diabaikan istrinya, anaknya, mungkin kalau dalam masalah-masalah dunia kita paham bagaimana seorang ayah kalau tidak berikan nafkah kepada anaknya, bagaimana seorang
suami kalau tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kita paham bahwa dia sudah berdosa. Tapi yang kurang dipahami oleh kaum muslimin adalah ketika seorang suami tidak mendidik istrinya dalam masalah-masalah agama, ketika seorang ayah mengabaikan pendidikan agama terhadap anaknya, maka ini termasuk dalam hadis tersebut. Cukup seseorang dikatakan berdosa jikalau dia itu mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya. Jika ada seorang ayah membiarkan anaknya tidak belajar agama, tidak mempelajari akidah, tidak mempelajari ibadah, tidak mempelajari membaca Al-Quran, maka dia berdosa. Apalagi dia tidak peduli dengan pendidikan agama anaknya. Apalagi juga Rasul mengatakan, "Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi." Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian nanti akan ditanya, masing-masing kalian nanti akan diminta pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Siapa yang dipimpin oleh seorang laki-laki, yaitu adalah istri dan anak-anaknya. Jadi anak-anak kita, kalau mereka tidak pernah ke masjid selama ini, kalau mereka nanti memiliki akidah yang rusak, kalau mereka nanti memiliki akhlak yang buruk, padahal orang tuanya saat itu masih ada, ayahnya masih ada, dan tidak berusaha untuk mendidiknya, maka tanggung jawab itu bukan hanya kepada anak, tapi orang tua, ayahnya khususnya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa di masa hidupnya sang ayah tidak mendidik anaknya? Maka sebagai seorang muslim, kita punya kewajiban untuk mendidik anak kita. Sebagaimana di dalam beberapa penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita, begitu juga Rasulullah SAW, agar kita mendidik anak-anak kita. Contoh misalnya kisah atau yang dapat kita pelajari dari Luqman Al-Hakim. Di dalam Quran surah Luqman, bagaimana seorang Luqman itu, padahal dia adalah orang Habsyi, dia adalah orang Afrika, dia itu adalah seorang budak, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman. Kenapa? Karena kesolehannya, di mana dia itu mendidik anak-anaknya dengan tarbiyah, dengan pendidikan yang luar biasa kepada anak-anaknya. Di antara yang diajarkan kepada Luqman yang harus kita contoh sebagai seorang ayah adalah beliau mengatakan dalam Al-Quran surah Luqman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la zulmun azim." Wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik terhadap Allah. La tusyrik billah. Janganlah engkau berbuat syirik terhadap Allah. Kenapa? Innasyirka la zulmun azim. Karena perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Bukan kezaliman terhadap makhluk, bukan kezaliman terhadap orang tua, bukan terhadap anak, bukan terhadap tetangga, tapi perbuatan zalim ini adalah terhadap Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Kita didik anak-anak kita jangan berbuat zalim kepada Allah. Jangan menduakan Allah dalam beribadah, jangan menduakan Allah di dalam berdoa, jangan menduakan Allah dalam ketaatan, dan begitu seterusnya. Tentu kita bisa mendidik anak-anak kita masalah-masalah akidah kalau kita juga memahami dengan pemahaman yang baik dan benar. Begitu juga yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat waktu sahabat juga masih kecil-kecil, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah SAW, dan ketika Rasulullah mengajarkan ini kepada sepupunya, Ibnu Abbas masih dalam usia belia. Kata beliau, pesan beliau kepada sepupunya itu, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Itu hadis panjang. Dan bahkan kalau dibaca seluruhnya itu kandungannya ada tentang masalah akidah. Tapi yang diambil adalah kalimat idza sa'alta, apabila engkau meminta. Apakah meminta supaya diberi kesehatan? Apakah meminta agar mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia ini, dijauhkan dari keburukan-keburukan dunia ini? Maka fas'alillah,
mintalah kepada Allah. Ini adalah ajaran kita, keimanan. Dari kecil kita ajarkan anak-anak kita akidah yang baik. Wa idza sa'anta, kalau kamu hendak minta tolong karena suatu masalah, karena suatu cobaan atau ujian, maka fasta'in billah, maka mintalah tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang diajarkan ya oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Jadi kita tidak boleh membiarkan keluarga kita itu mereka tidak memahami apa-apa dalam masalah agama. Jadi anak kita hanya disibukkan untuk bekerja. Walaupun kita kerja itu mencari nafkah, ada untuk kebaikan anak kita. Kita menyiapkan warisan untuk anak kita. Kita menyiapkan untuk memberikan rumah untuk anak kita. Kita siap untuk memberikan kendaraan untuk anak kita. Kita hanya memperhatikan kebutuhan dunia anak kita, tapi kita tidak memikirkan kebutuhan, yaitu kehidupan akhirat anak kita. Dan nanti di yaumil kiamah kita akan diminta pertanggungjawaban jawab. Ya, dan banyak dari dalil yang memerintahkan kepada kita agar mendidik anak-anak kita dalam masalah-masalah akidah. Begitupun dalam masalah sholat. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat dan untuk kita juga sebagai umatnya. Beliau mengatakan, muru, atau dalam kata yang lain, alimu, ya, awladakum as-sholat wa hum abna'i sab'in. Perintahkan atau ajarkan anak-anak kalian sholat sedangkan mereka masih berusia 7 tahun. Jadi umur 7 tahun, perintahkan, ajarkan mereka sholat, ajak mereka ke masjid. Tapi diajarkan, masjid ada tempat ibadah, bukan untuk tempat bermain-main. Harus dibiasakan ketika sudah diikomatkan, anak-anak tidak boleh lagi lari-lari dan berisik. Wajib bagi kita untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak kita supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Ya, kalau bisa anak kita yang masih kecil itu dirikan di samping kita, sebelah kanan atau sebelah kiri kita, supaya dia bisa mantap sholat sampai akhir bersama kita tanpa menoleh kepada kawan-kawan yang seumurnya yang lainnya. Kita didik, jangan kita bawa ke masjid kita lepas. Ya mungkin kalau masjid di sini barangkali masih kelihatan lah ya. Tapi kalau masjidnya lebar, luas gitu barangkali, begitu ngilang nggak tahu di mana. Tahu lagi teriak-teriak bersama temannya. Ajarkan, ya bagaimana cara sholat. Tidak boleh kita membiarkan anak kita itu keluyuran atau berdiam diri di rumah saja. Ajak mereka untuk mengerjakan sholat dan dimulai pada usia 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna'i ashrin. Dan berikan hukuman kepada anak-anak itu kalau 10 tahun belum juga mau sholat. Ya kalau di sini katakan gua dipukul mereka, tapi bukan dengan pukulan yang menyakitkan, bukan dengan pukulan yang nanti akan membuat mereka itu menjadi cendera, bukan. Tapi hanya sekedar hukuman bahwa perbuatan meninggalkan sholat itu adalah perbuatan yang tercela. Supaya apa? Ketika sudah balik, ketika anak itu sudah punya kewajiban, dia sudah terbiasa dengan sholat. Sebab anak-anak kalau sudah pas balik, kalau diajarkan sulit bagi dia. Ya, dia tidak akan tahan lama untuk sholat. Apalagi kalau imamnya bacaan agak panjang sedikit, karena mungkin lulusan Libya. Sekali baca 1 halaman, maka dia akan tidak betah. Ya, maka besok dia akan mencari masjid lain yang bisa sholat dengan kilat. Jadi ajarkan anak-anak untuk mencintai sholat, untuk mencintai masjid. Ya, nah itu caranya. Ya, bagaimana kita sebagai orang tua kalau nanti ingin selamat di hari kiamat dari pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendidik, mengajarkan, menyuruh dan bahkan mencontohkan kepada mereka. Atau juga di dalam banyak riwayat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan atau membawa yaitu cucunya beliau Umar, yaitu namanya Umar bin Umar bin Abi Salamah itu, ya, untuk sholat. Bahkan juga beliau pernah membawa cucu-cucu yang lain Hasan dan Husain sholat, sehingga ketika beliau sujud
Ya, kemudian cucu-cucu beliau itu naik ke pundaknya beliau. Nah, itu adalah upaya pembiasaan ya terhadap anak-anak bagaimana mereka mencintai masjid. Walaupun mereka waktu ke masjid ini belum paham untuk apa, tapi pembiasaan untuk menjadi kebiasaan mereka itu sangat penting. Sehingga mereka dengan melihat masjid adalah ya mereka menjadi cinta, mereka menjadi terbiasa, dan bahkan mereka merasa senang berada dalam lingkungan masjid. Nah itu. Dan itu juga sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Luqman juga ya mengenai kisah Luqman menasihati putranya. Ya Allah mengatakan juga dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anak, wahai putraku, aqim, tegakkanlah as-shalat, perintahkan sholat. Jadi bukan hanya Rasulullah yang memerintahkan para sahabat mengajarkan anaknya, bukan hanya Rasulullah yang mengajarkan kepada cucu-cucunya, karena beliau kebetulan ya memiliki laki-laki itu cucu, karena anak-anak beliau dalam usia yang belum 2 tahun wafat. Adapun anak-anak beliau yang sampai dewasa itu adalah putri-putri beliau, anak-anak perempuannya. Sedangkan Nabi tidak memiliki anak laki-laki yang tumbuh dewasa, dan beliau hanya mempunyai Hasan dan Husain ya dari dari putri beliau yaitu Fatimah binti Muhammad, dan dibawalah cucu-cucu beliau itu untuk membiasakan diri ke masjid. Dan ini bukan hanya Rasulullah, tapi umat-umat terdahulu pun begitu. Ya, maka kita juga sebagai seorang ya umat Nabi SAW, dan kita juga sebagai pengikut para nabi juga membiasakan diri untuk membawa anak-anak kita sholat ke masjid. Kita biasakan mereka untuk datang ke masjid. Ya, sebagaimana tadi. Begitu juga masjid bukan hanya untuk sholat, tapi juga untuk belajar. Masjid juga untuk membiasakan anak-anak kita memahami ilmu agama. Walaupun barangkali dari kajian-kajian yang diadakan di masjid khusus untuk anak-anak, barangkali mereka hanya menangkap 1 atau 2 pelajaran, tetapi minimal mereka disiplin. Mereka minimal tahu bagaimana mereka ketika berada di masjid, bagaimana mereka itu menghadapi guru atau ustaz mereka ketika memberikan pengajaran agama kepada mereka. Di dalam sebuah hadis dicontohkan, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jundub bin Abdullah. Beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawirah. Kunna ta'alamna al-imana qabla an nata'alam al-Qur'an. Summa ta'alamna al-Qur'an fajdatna bihi imanan. Jadi kata Jundub bin Abdullah, kami dahulu pernah bersama-sama Nabi SAW, maksudnya di masjid. Biasa orang-orang itu ngerubung Nabi di masjid. Wanahmu, dan kami waktu itu, wanahmu kami itu fityan, yaitu fatan. Ya, fatan itu adalah para pemuda, remaja-remaja, hazawirah yang sebaya. Jadi Jundub waktu itu, ketika bersama-sama sahabat-sahabatnya dia, teman-teman dia bersama Rasulullah, itu adalah masih usia remaja, masih usia yang belum dewasa lah. Ya SMP lah barangkali kalau di kita sekarang, atau mungkin juga ada yang SD. Wa nahnu fityatun hazawirah. Kami waktu itu adalah remaja-remaja yang sebaya. Kunna ta'alamna iman. Kami dahulu belajar keimanan. Qabla an nata'alam al-Qur'an. Sebelum kami mempelajari Al-Quran. Ya, jadi Rasulullah mengajarkan, mendidik mereka tentang keimanan dengan bahasa mereka, dengan bahasa anak-anak, dengan bahasa remaja yang mudah dipahami. Seperti tadi, apabila engkau minta kepada Allah. Apabila engkau minta tolong kepada Allah. Bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh anak-anak, oleh para remaja. Ya, jadi kami belajar keimanan sebelum kami belajar Al-Quran. Summa ta'alamna Al-Quran. Lalu kami pun belajar Al-Quran. Setelah iman kami cukup, setelah cukup kami belajar tentang keimanan, kemudian barulah kami belajar Al-Quran. Belajar memahami isi Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dan seterusnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian summa jadadna iman. Kemudian dengan sebab belajar Al-Quran, bertambahlah iman kami dengannya.
datang ke masjid, anak-anak itu kita bawa bukan hanya untuk sekedar mengerjakan sholat. Jadi kalau andai kata ada di masjid kegiatan-kegiatan di mana kegiatan itu diselenggarakan untuk anak-anak kita, baik itu yang remaja atau mungkin juga yang masih kecil, kita support anak kita bawa anak kita ya untuk belajar supaya dia mencintai agama kita, supaya dia mencintai yaitu agama yang kita pegang ini, supaya dia mencintai ayat-ayat Al-Quran, supaya dia mencintai hadis-hadis Nabi, supaya dia mencintai ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW. Biasakan kita perkenalkan kepada anak-anak kita ajaran-ajaran Islam. Kita masukkan, walaupun bukan kita yang memberikan pengajaran, tetapi adalah orang yang di masjid atau memang ustaz-ustaz yang diundang khusus untuk memberikan pengajaran, atau juga mungkin juru-juru dakwah yang memang dipanggil untuk mendidik anak-anak barangkali, maka kita serahkan anak-anak kita untuk dididik oleh mereka, sebagaimana dahulu juga para khalifah, sebagaimana juga dulu para gubernur, ya, dengan anak-anak mereka membawa anak-anak mereka kepada para ulama, mereka membawa putra-putra mereka kepada para ulama untuk dididik, ya, dan anak-anaknya diperintahkan untuk bersikap memuliakan ulama-ulama tersebut. Dan itu sudah maklum orang-orang dahulu. Bagaimana orang-orang yang memiliki jabatan tinggi mementingkan bukan hanya masalah dunia kepada anak-anak mereka, tetapi masalah agama. Maka mereka bawa anak-anak mereka, lalu mereka serahkan kepada ulama-ulama. Kalau kita menjadi ustaz-ustaz, supaya ustaz itu mendidik anak-anak kita. Kenapa? Karena kita ada keterbatasan. Kita ada keterbatasan waktu dalam mengajar, karena kita sibuk mencari nafkah. Kita ada keterbatasan ilmu. Mungkin kalau kita berharap anak kita bisa baca Al-Quran dengan baik, kita belum mampu mengajarkan tahsin kepada anak kita. Maka kita serahkan kepada ustaz yang mengajarkan tahsin kepada anak kita. Ada keterbatasan ilmu masalah akidah dalam diri kita, dalam masalah ibadah atau masalah-masalah fikih, ya, dalam diri kita. Maka kita serahkan kepada ustaz-ustaz yang memang kompeten, yang memang ahli dalam bidangnya, untuk memberikan pendidikan, untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak kita. Karena siapa yang tidak mau memiliki anak yang soleh? Kita sebagai orang tua, apalagi mungkin usia kita sudah ya tidak lama lagi, tidak ada yang kita harapkan ya untuk bertambah ya pahala-pahala untuk kita kecuali dari anak yang soleh. Sebagaimana Rasul juga pernah menyebutkan di dalam banyak riwayat. Misalnya beliau pernah bersabda, "Idza matal insan, idza mata ibnu Adam, in qata'a amalu illa min salas." Apabila seorang manusia itu telah mati, apabila anak Adam itu telah mati, in qata'a amalu, terputuslah amalnya. Dia tidak bisa sholat lagi, dia tidak bisa lagi bersedekah, dia tidak bisa lagi untuk berpuasa, dia tidak bisa lagi ya untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, dia tidak bisa lagi melakukan kebaikan-kebaikan. Selesai, sudah terputus amalnya. Illa kecuali min salas, kecuali dari 3 perkara. Dia tetap akan mendapatkan pahala, dia tetap akan mendapatkan ganjaran kebaikan-kebaikan meskipun dia sudah mati. Apa ketiga perkara itu? Yaitu yang pertama adalah ilmin yuntabau bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dia membantu men-share, dia membantu memposting ilmu-ilmu agama, walaupun bukan dia yang tulis, tapi dia membantu men-share, sehingga dengan sharingan dia, dengan postingan dia, banyak orang mengambil manfaat dari ilmu agama tersebut. Maka orang yang memahami dan mengamalkan dapat pahala. Kita yang men-share atau posting juga akan insya Allah mendapatkan pahala. Apalagi yang menyebarkan ilmunya, apalagi yang menulis ya tulisan tersebut, apalagi yang ceramah di video-video tersebut atau di YouTube tersebut. Maka setiap kali rekaman yang didengar oleh orang, lalu kemudian orang dapat mengambil faedah dari apa yang diajarkannya, lalu mereka beramal dapat pahala,
pelajaran juga akan mendapatkan pahala. Itu yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah yaitu sedekah jariah, sedekah jariah. Ya, sedekah di mana ketika seorang bersedekah, lalu uang sedekah itu dipergunakan untuk usaha sehingga mengalir, hartanya itu mengalir. Dan yang ketiga yang kita ambil, au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kebaikan lahu untuknya. Jadi tidak ada yang kita harapkan. Kita mungkin dari sisi ilmu sedikit kita yang menyebarluaskan, kalah jauh dengan orang-orang lain barangkali. Ya, sedikit ilmu yang dapat kita sebarluaskan, sedikit harta yang dapat kita sedekah jariahkan. Nah, bagi kita yang memiliki anak, jangan sia-siakan anak kita. Ya, didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, sehingga ketika anak kita menjadi anak yang soleh, minimal pertama adalah kita terbebas dari tanggung jawab di hari kiamat. Karena kita sudah mendidik, karena kita sudah mengajar, karena kita sudah mensupport anak-anak kita untuk belajar agama kita dan menjadikan mereka menjadi anak-anak yang soleh, walaupun bukan kita yang secara langsung mendidik mereka. Ya, dengan anak yang soleh juga. Dan anak soleh memang yang dikatakan anak soleh adalah anak yang sangat mencintai orang tuanya. Ya, anak yang selalu berharap kebaikan kepada orang tuanya. Maka di setiap waktu dia akan mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya masih hidup, dia doakan agar orang tuanya istiqomah. Dia doakan agar orang tuanya diampuni dosa-dosanya. Ya, dia berdoa kepada Allah agar orang tuanya diberikan ini, diberikan itu dari berbagai macam kebaikan. Dan bahkan ketika orang tuanya juga sudah tidak ada, dia senantiasa memohonkan ampun untuk orang tuanya. Ya, dan selalu mendoakan kebaikan ya untuk orang tuanya. Nah itu. Makanya dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, kata beliau, ya, innal abda la turfa'u darajatuhu, ya, yaumal qiyamah. Jadi ada seorang hamba, dia itu diangkat derajatnya nanti di hari kiamat di sisi Allah. Lalu orang itu bertanya, padahal dia tidak demikian. Ya, asalnya iman dan amal soleh tidak menyebabkan derajatnya sampai segitu, tidak sampai setinggi itu. Maka dia mengatakan, fa'an malihada, dengan sebab apa saya punya derajat yang tinggi ini? Kok bisa saya punya derajat yang tinggi ini? Lalu dikatakan kepada orang itu, bistighfari waladika laka. Itu semua dengan sebab dulu anakmu itu senantiasa memohonkan ampun kepadamu untukmu. Ya, jadi dengan sebab seorang anak tidak pernah melalaikan kewajiban berbakti kepada orang tua, di mana anak tidak pernah melupakan kebaikan orang tuanya yang telah membesarkan dan mendidiknya, maka di setiap sholatnya dia selalu menyertakan orang tua dalam permohonan ampunan. Dia selalu mendoakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan. Dan seterusnya di antara doa-doa memohonkan ampun untuk orang tua. Maka anak-anak yang soleh pasti dia menginginkan kebaikan untuk orang tuanya, tidak sekedar dunia. Orang tua yang sudah renta, orang tua yang sudah sepuh, tidak perlu diberikan kendaraan lagi, tidak perlu diberikan rumah yang indah lagi, tidak perlu disediakan berbagai macam makanan yang nikmat, tidak. Dia membutuhkan doa dari anak-anaknya yang soleh agar dia bisa istiqomah. Apalagi kalau orang tua sudah wafat, tidak perlu seorang anak itu dalam rangka berbakti kepada orang tua dengan mengunjungi kuburannya. Ya, tidak cukup di rumah, dia mendoakan kebaikan ya untuk orang tuanya yang telah wafat. Di setiap sholatnya, di setiap waktu-waktu yang mustajab, dia tidak mementingkan doa hanya untuk dirinya, tetapi dia juga mengikut sertakan doa untuk kedua orang tua. Itu anak yang soleh. Makanya kita pasti mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ya, maka jangan sekedar kita berdoa, tapi harus ada, yaitu mewujudkannya. Kita suka berdoa, Rabbana
lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita senantiasa berdoa. Karena memang juga kita diperintahkan untuk berdoa agar kita memiliki anak-anak yang soleh. Ya Allah ya Rabb kami, Rabbana hab lana, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, anak keturunan kami menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Tetapi ingat, kita tidak hanya diperintahkan untuk berdoa, tapi kita harus mewujudkan dengan tindakan kita, dengan cara mendidik mereka, dengan cara menyuruh mereka, dengan cara melarang mereka. Atau kalau kita tidak mampu memberikan pengajaran seperti itu, kita bawa anak kita itu ke majelis-majelis kajian. Kita ajak mereka duduk di sebelah kita untuk mendengarkan kajian yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Atau mungkin kalau pas ada kajian khusus anak-anak, apalagi di Ramadan ini kalau tidak salah, ya akan ada kajian khusus buat anak-anak ya. Di antara anak-anak, didorong anak-anak, disupport anak-anak, tidak lama, ya paling sebulan juga tidak sudah. Biasakan anak-anak itu untuk mencintai masjid, ya, tumbuhkan anak-anak itu rasa cinta kepada agamanya sehingga dia mau mempelajari agamanya dengan baik. Jadi kita tidak hanya sekedar memohonkan ya agar kita memiliki anak yang soleh, memiliki anak yang menyejukkan mata kita, bukan, tapi harus kita wujudkan dengan pendidikan. Ya, maka dengan penjelasan-penjelasan seperti ini, hendaklah mari kita ini ya berusaha, kita bersungguh-sungguh untuk memperhatikan kebutuhan daripada anak-anak kita. Ingat, anak-anak kita tidak hanya butuh masalah-masalah duniawi, tidak hanya butuh mereka itu dengan makanan-makanan, tidak hanya butuh dengan minuman dan pakaian, atau juga mungkin dengan alat-alat dunia yang lain. Tapi anak kita itu membutuhkan pendidikan agama. Ya, sebab dikhawatirkan kalau seandainya kita sudah tidak ada, sedangkan anak-anak kita belum siap ya dalam masalah agamanya, ya maka alhamdulillah nanti dikhawatirkan agama mereka tidak baik. Apalagi nanti teman-teman atau orang-orang yang berada di lingkungan yang akan mudah mempengaruhi anak-anak kita. Maka selama kita masih hidup, ayo kita didik anak-anak kita. Kita bawa mereka menghadiri kajian-kajian. Ya walaupun masih kecil, mereka belum paham untuk apa mereka ke masjid. Ya, mereka sendiri mungkin tidak betah berlama-lama di masjid, tapi dengan pembiasaan, insya Allah lama-lama mereka akan suka dan bahkan mereka akan mencintai ya masjid. Ya, ingat bahwasanya Nabi pernah juga bersabda di dalam sebuah hadis, kata Rasulullah ya dalam hadisnya, inna ahabul baqa indallahi al-masajid wa abghadul baqa indallah al-aswaq. Ya. Jadi sesungguhnya tempat yang paling disukai, tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah al-masajid, adalah masjid-masjid. Ingat ya, tempat yang paling Allah sukai. Dan tempat yang Allah paling benci adalah al-aswaq, itu pasar-pasar. Jangan terbalik. Ya, kita mesti bawa anak-anak jalan-jalan ke mall. Kita ajak mereka mengenal ini, mengenal itu di mall yang besar itu. Tapi kita lupa, kita jarang membawa anak-anak kita ke masjid. Ingat, masjid ini adalah tempat yang paling Allah cintai, tempat yang paling Allah sukai. Berarti kalau kita terbiasa di masjid dan kita sudah biasa di masjid, begitu juga anak-anak kita, maka Allah juga akan mencintai kita. Sebagaimana Allah mencintai masjidnya, maka Allah juga akan mencintai orang-orang yang memakmurkan masjid. Ya, maka biasakan anak-anak kita, yaitu generasi-generasi pelanjut kita, menjadi orang-orang yang mencintai masjid dan biasakan mereka ke masjid. Ya, mudah-mudahan dengan upaya kita, dengan usaha kita, mereka ini bisa mencintai masjid dan mereka bisa memahami agama Allah itu dengan baik, insya Allah. Begitu pula sebagaimana juga yang sudah kita ketahui, sebagaimana juga yang telah kita pahami, bahwasanya pendidikan anak itu tidak hanya diwakilkan atau diwajibkan kepada ayah, tetapi butuh kerjasama
ya dengan ibunya atau dengan istri kita. Tanpa kerjasama yang baik akan sulit bagi kita mewujudkan ya anak kita menjadi anak yang soleh. Makanya dari awal kita ingin menikah, dari awal kita ingin mencari bibit ya untuk anak-anak kita, kita diperintahkan untuk mencari pasangan yang sekufu dengan kita. Sebagaimana dikatakan Nabi, ya tazawwaju al-aqifa minkum. Nikahilah orang-orang yang sekufu ya dengan kalian dalam memahami agamanya. Jangan orang yang menjauh, jangan dengan wanita yang menghindar dari agama yang kamu nikahi. Karena nanti anak kita kalau dia sudah tumbuh, maka dia akan diajarkan mereka itu joget-joget misalnya, akan diajarkan mereka menyanyi misalnya, bahkan menjadi kebanggaan. Bayangkan ibunya pakai kerudung menemani anaknya untuk ikut idol di televisi misalnya, ikut joget-joget, ikut menyanyi. Apa kita mengharapkan anak kita seperti itu? Itu bukan anak yang soleh, yang menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan di situ. Tapi betapa bahagianya kita kalau kita pergi, anak-anak kita dibiasakan sama ibunya untuk menghafal Al-Quran. Dan kebanyakan berhasilnya ya anak-anak itu menjadi hafiz Quran itu terkadang peran serta seorang ibu, bukan ayah malah. Karena ayah dia banyak keluar rumah, maka ibulah yang menemani anaknya untuk menghafal Al-Quran. Maka penting kerjasama. Kalau kita ingin anak kita menghafal Quran, maka carilah ya dia ibu yang solehah. Ya bahkan di dalam hadis juga Rasulullah mengatakan tunkahul mar'atu li aba. Wanita biasanya dinikahi oleh seorang laki-laki itu karena 4 faktor. Li jamaliha karena cantiknya, wali nasabiha karena nasabnya, wali maliha dan juga karena hartanya, dan yang keempat wali diniha dan juga karena agamanya. Ya, tiap-tiap orang tuh punya pandangan yang berbeda, punya selera yang berbeda, tergantung bagaimana laki-lakinya. Kalau laki-lakinya mungkin yang nggak ngerti agama, pasti yang dicari cantiknya saja gitu. Tapi kalau orang yang memahami agama, bukan hanya sekedar cantiknya saja, tetapi kata Nabi, fazfar bidzatid din, pilih wanita yang mengetahui, yang memiliki agama. Bukan sekedar cantik, tapi memahami agama. Kenapa? Taribat yadak, nanti tanganmu akan barokah. Harta atau rizki yang diberikan kepada istri dipergunakan sebagai mestinya. Atau yang dikatakan taribat yadak, tangan berkah itu, maka tangan kita tidak akan memukul istri kita, karena mereka adalah istri-istri yang solehah, yang patuh, yang taat, yang tunduk kepada perintah suami selama dalam perkara-perkara ma'ruf. Nah itu barokah. Jadi kenapa laki-laki diperintahkan untuk mencari istri yang solehah, yang mencari perempuan yang memahami agama? Ya sederhananya, ya untuk kehidupan dia sebagai seorang suami kelak, dan yang penting lagi adalah ketika memiliki anak. Maka seorang suami punya partner, punya teman dalam membina anaknya, maka akan bersama-sama membina anaknya. Karena apa? Ya sebab kalau seandainya seorang suami itu ingin anak menjadi anak yang soleh, lalu kemudian istrinya mendukungnya, istrinya kemudian memberikan dukungan atau motivasi kepada suaminya, sehingga dia juga selepas suaminya terus dia berusaha mendidik anaknya dengan hafalan-hafalan dan seterusnya, insya Allah anak menjadi anak yang baik dan anak yang soleh. Tapi kalau kebalikannya, seorang suami atau seorang ayah ini punya anak yang soleh atau yang solehah, tetapi dia tidak mendukungnya, maka jangan harap seorang laki-laki itu ingin dia terwujud keinginannya, ingin punya anak yang soleh lalu terwujud mempunyai anak yang soleh. Tidak akan mungkin, karena akan tercegah, terhalang ya oleh ibunya. Maka itu ya juga menjadi faktor penentu. Maka kita ketika hendak mendidik anak-anak kita, kita minta pengertian kepada istri kita. Makanya kita ajak juga ngaji istri kita, kita ajak juga dia memahami ya agama. Kita ajak istri kita juga untuk bertujuan akhirat. Kita ajak istri kita untuk memahami ini, memahami itu sebagaimana kita pahami, sehingga ketika kita sudah sejalan, ketika kita sudah searah tujuan kita, maka akan mudah bagi kita mendidik anak-anak kita, dan kita tidak sendirian akhirnya. Nah itu, ini juga sudah kita pahami.
Karena pengalaman saya sendiri berada di masyarakat, ya begitu. Kalau seandainya ada seorang laki-laki belajar agama lalu tidak didukung oleh istrinya, berat sekali membawa anak-anaknya. Apa juga mungkin kebalikannya? Ya banyak juga kebalikannya. Banyak ibu-ibu yang ngaji, banyak ibu-ibu yang belajar agama, tapi tidak sejalan dengan suaminya. Maka juga berat bagi seorang perempuan juga mendidik anaknya. Jadi harus ada kesamaan visi dan misi. Harus ada pemahaman yang sama dalam mendidik anak, sehingga tidak terjadi ketimpangan, tidak terjadi perselisihan. Ya, seperti yang misalnya anak kita pengen masukin pesantren, kalau dua-duanya sudah sepakat, gampang masuk pesantren. Atau kalau di sini nanti ada pesantren kilat di masjid, ya maka seorang ayah ketika ingin anaknya masuk pesantren kilat, maka istrinya mendukung. Begitu juga seorang istri kalau ingin anaknya selama 10 hari misalnya di masjid ikut pesantren kilat, dan ketika suaminya paham, maka dia akan mendukung kegiatan putranya atau putrinya untuk ikut pesantren kilat, begitu seterusnya. Karena sejalan. Itu penting kerjasama antara suami istri di dalam mendidik anak. Jadi tidak bisa sendirian. Atau kalau juga ia akan sulit, berat sekali karena ada ketimpangan dalam pendidikan. Ya maka adalah kita berusaha ya. Barangkali yang punya pasangan belum ngaji, ayo diajak terus. Berdoa terus kebaikan ya untuk pasangan kita. Yang sudah sejalan, ayo makin kita gaspol untuk anak kita belajar agama. Ya karena kita tidak tahu di negeri kita ini bagaimana ke depannya, kita nggak tahu. Udah makin kacau balau agama kita. Sudah banyak orang-orang yang anti dengan ajaran Islam. Kita nggak tahu apakah kita nanti akan mengalami seperti Rohingya atau tidak, atau seperti yang di India, atau mungkin seperti yang di Yaman, atau mungkin yang sudah ada zaman dulu di Palestina, kita nggak tahu. Tapi kalau sudah banyak orang anti dengan Islam, ya, dan kita sendiri selama ini tidak ada giroh, tidak ada rasa ingin tahu, tidak ada rasa cinta kepada Islam, dan bahkan anak-anak kita tidak ajarkan itu, maka jangan heran ya kalau umat Islam nanti akan dengan mudah yaitu diintimidasi. Kita nggak tahu ke depannya, tinggal kita berdoa ya, terus kita berdoa kepada Allah dan didik anak-anak kita agar mereka, ya mudah-mudahan mereka nanti adalah menjadi pejuang-pejuang dalam membela agama mereka. Dan itu tidak bisa tidak, kecuali mereka harus kita ajarkan agama yang benar dan agama yang baik. Ya, makanya biasakan anak-anak itu untuk ikuti kegiatan-kegiatan di masjid ini, apakah itu sholatnya, apa itu kajian-kajiannya, atau juga yaitu kegiatan-kegiatan yang lain seperti pesantren kilat, atau mungkin juga ada pelajaran tahsin baca Quran buat anak-anak dan seterusnya. Biasakan anak-anak untuk mencintai yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Niscaya Allah akan mencintai mereka dan juga akan mencintai kita orang tuanya, insya Allah. Insya Allah ya kita cukupkan sampai di sini. Ya kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Ya mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini dapat memberikan faedah kepada kita seluruhnya. Mudah-mudahan dengan penjelasan di sini kita semakin termotivasi, kita semakin bersemangat di dalam mendidik, membawa anak-anak kita kepada agama yang kita cintai ini. Ya, dan kalau ada kegiatan-kegiatan masjid, tolong anak-anak yang ada di sini karena mereka adalah generasi penerus kita, orang-orang tua mereka. Baik, itu yang disampaikan dan cukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم